Dan gue juga dapat cerita, "Bang, ganti underbone gue kok nggak pakem ya?" Justru salah, Bro. Lu ganti namanya underbone itu bikin pakem. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Balik lagi sama gue di sini nih di Bara Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja, cuy. Aduh, di pagi hari yang cerah ini, oke, mumpung gue lagi santai, kita bakal nge-review lagi tentang motor gue. Sebenarnya ada yang baru, cuman waktu pemasangan lupa gue record karena nggak sempet, karena ada waktu buru-buru juga. Jadi mungkin lagi waktu renggang ini bakal gue record ya, guys. Nah, mungkin kalian ada juga pesan masuk dari gua tentang yang gua pasang ini apa aja, PNP apa aja, mungkin bakal gue bahas di sini ya, guys. Oke, sebelumnya gue buka masker dulu nih biar enak. Sebentar. Nah, kalau gini kan enak. Nah, di sini gue bakal ngebahas tentang bagian area pengereman belakang. Mungkin kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada istilahnya tuh gue udah upgrade lah ya. Upgrade di bagian pengereman belakang, di bagian kaliper, master rem, dan underbone itu udah gue upgrade lagi. Jadi mungkin gue bikinin videonya satu-satu ini lah ya. Gue jelasin apa aja sih yang udah gue ganti dari sistem pengereman belakang si motor Yamaha Vixion R gue ini. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat ya, guys, di bagian yang silver ini. Nah, di sini gue memakai underbone dari merek Bipro Racing. Nah, kalian tahu lah Bipro, siapa sih yang nggak kenal merek Bipro ya? Nah, kemudian di master remnya itu sendiri gue pakai RCB S1 JRT yang warna merah. Nih, bisa kalian lihat. Terus untuk selang remnya pun gue pakai KTC Racing. Dan untuk kaliper belakang gue pakai merek Brembo P2, Brembo brake 2 piston buat bagian belakang dengan bracket WR3 ya pastinya, guys. Nah, mungkin yang bakal gue bahas terlebih dahulu, kita bahas underbone dulu kali ya. Nah, di sini gue memakai underbone dari Bipro Racing yang warna silver. Overall underbone ini lumayan oke, bagus lah gue bilang. Ini gue baru pakai sekitar sebelum sebulanan inilah. Kalau untuk underbone ini gue underbone sama master rem gue udah sebulanan, dan untuk kaliper gue udah 2 bulan. Mungkin yang video-video sebelumnya gue udah pasang kaliper, cuman untuk bagian pengereman master rem belakang sama underbone belum ya, guys. Nah, di sini gue bakal jelasin kita ke underbone Bipro-nya dulu yuk. Nah, untuk underbone Bipro-nya itu sendiri dia menggunakan bahan aluminium, full aluminium dengan mesin CNC. Ini solid, kuat banget, dan di luar ekspektasi gue ya, guys. Karena pas gue lihat itu ini underbone kayaknya berat banget, kayak pas kita lihat itu berat banget ya. Tapi pas gue pegang ini enteng banget. Emang bahan aluminium itu jos banget dah Bipro tuh. Untuk secara look, oke, mungkin keren ya, gue suka. Secara look suka banget. Terus untuk secara finishingnya juga bagus. Di bagian sini nggak ada cacat atau apalah. Dan apalagi ya? Oh ya, ini udah PNP buat Vixion R. Tenang aja, ini udah PNP, nggak ada rubahan di bagian sini, nggak ada maupun di bagian kirinya pun juga nggak ada rubahan ya, guys. Jadi ini udah PNP buat si Vixion R. Ini tuh basicnya punyanya R15 V3, guys. Jadi diaplikasikan ke Vixion R, ini PNP. Jadi kalau kalian mau pesen underbone Bipro ini di toko online, kalian bilang aja buat R15 V3, karena ini secara basic si Vixion R ini nakednya R15 V3, guys. Terus untuk dan yang gue suka dari Bipro ini, dia ada di bagian sini, guys. Si Bipro nya itu mengasih ini apa yang namanya, jalur teflon ya ibaratnya ya. Jadi kalau buat
ini kan diperuntukkan underbone racing ya, buat underbone balap. Jadi dia memikirkan ke depannya gitu. Apa namanya? Jadi kalau jalur ini dia melindungi si aspal ya, karena kalau crash di sirkuit, jadi aspalnya itu ketika saat kalian crash dia nggak akan bompal kena underbone. Jadi ini oke banget sih si Bipro buat ngasih itu. Dan mungkin yang ini ya, kelemahannya itu pun di sini dia nggak bisa pasang namanya switch rem belakang ya guys. Jadi switch remnya gue umpetin di sini. Ya mau ngapain juga pakai switch rem belakang ya, karena ini kan underbone racing ya, buat balap. Ngapain juga pakai switch rem belakang, kan nggak mungkin juga, bener nggak sih? Terus kita lanjut ke bagian apa lagi ya mungkin ya. Cara finishing udah, secara kualitas bahan juga oke banget, secara look oke juga. Nah ini gue bakal naikin ini seberapa seberapa nekuknya kaki gue. Nah ini bisa hampir nekuk banget, hampir sekitar 70-60 kali ya. Tuh kalian bisa lihat nekuknya di sini. Ini nekuk banget, racing look banget. Gue suka banget sih untuk looknya itu. Nah kita lanjut ke bagian mungkin ke master remnya ya guys. Di master rem RCB ini, nah nih yang tonjolan-tonjolan warna merah ini. Nah ini master rem RCB S1 GRT warna merah. Ini udah satu set, udah sama pompaannya, sudah juga dapat baut banjo atasnya guys. Karena ini buat sebelumnya gue pakai master rem ori, sebenarnya tuh buat mompa kaliper belakang itu worth it, masih ngerem, cuman feelnya agak kurang ya, makanya gue upgrade ke RCB dan jos banget feelnya sih. Nah kita lanjut ke bagian yang bawah itu ya, mungkin di video sebelumnya udah gue bahas. Ini ada Brembo 2 piston dan bracketnya itu pakai WR3. Nah kalau kalian punya untuk bracketnya itu sendiri ya guys, untuk bracketnya yang punya Yamaha yang armnya udah banana itu satu merek sama ya, dari R15 V3, Fiction R, Yamaha XSR sama MT15 itu sama guys, buat si bracket WR3 nya buat di arm banana itu sama. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing. Tapi kalau buat selain arm banana, gue juga kurang tahu ya si WR3 nyiapin buat merek lain atau enggak, maksudnya yang PNP tanpa ada rubahan. Tapi kalau nggak ada nyiapin buat motor tersebut, mungkin kalian harus bikin bracket baru lagi sih, gitu aja sih. Nah gue juga mau sedikit cerita ya, tips sedikit. Karena gue kenapa ganti sistem pengereman atau ibaratnya upgrade pengereman di bagian area belakang. Kenapa? Karena gue lebih main ke feel ya guys. Gue nggak bilang master rem atau underbone original atau kaliper original itu nggak pakem, nggak. Cuman gue lebih suka main ke feel, karena ini yang gue dapat dan ini yang gue alamin, dan yang di teman-teman kalian semua juga alamin. Kalau pakai kaliper ori, selang rem ori, master rem ori, itu sering yang namanya ngelos. Dan itu pun gue sendiri ngerasain yang namanya rem belakang gue itu ngelos sekali, bener-bener ngelos, nggak ngerem sama sekali. Terus nunggu mungkin sekitar adem atau kalau panas, mungkin nggak panas lagi ya, itu normal lagi ya guys. Nah makanya ini gue ganti ke area racing semua, jadi biar mengurangi ibaratnya loss lah, rem loss atau rem blong buat di area belakang. Karena gue juga sering ngalamin itu sih. Kalau udah ini bete banget sih, karena kan kalau motor ini gue lebih suka main rem belakang daripada rem depan. Tapi kalau buat kecepatan tinggi mungkin gue dahulukan buat rem depan dulu baru belakang, gitu sih guys. Jadi kalau kalian mau ganti master rem ini atau sistem pengereman ini, lebih main ke feel ya. Lebih gua jelasin lagi, lebih main ke feel. Jangan kalian asal injek asal betot, enggak, jangan kayak gitu. Justru kalau kalian asal nginjek rem, ibaratnya kalau kalian kaget ya saat pengereman belakang, kalian kaget, kalian injek itu namanya underbone ini,
kalian kenceng-kencengnya itu wah itu bahaya banget, karena ini udah pakem banget guys. Gue udah ngerasain sendiri seberapa pakemnya. Master remnya RCB, kalipernya Brembo, terus underbone B-Pro itu gue udah ngerasain banget betapa pakemnya rem belakang gue ini guys. Jadi kalau kalian ganti yang namanya aftermarket harus hati-hati juga ya. Dan kan gue juga dapat cerita, bang ganti underbone gue kok nggak pakem ya. Justru salah bro, lu ganti namanya underbone itu bikin pakem gitu loh, bikin pakem banget. Pokoknya jadi kalian itu harus hati-hati dalam menggunakan underbone, apalagi kalau udah ganti master rem, dan kalipernya juga buat area belakang itu riskan banget. Gampang banget slip, rodanya itu gampang banget kalipernya itu gampang banget ngunci ke disc brake ya guys. Nah mungkin itu aja ya, mungkin dapat yang gue jelasin ya. Kalau kalian mau pasang, referensi juga buat kalian ini bisa oke banget pokoknya. Nah mungkin kalau kalian punya pertanyaan tentang motor gue ini, mau gue bikinin video apa, bisa kalian langsung komentar di bawah, atau bisa kalau kalian mau tanya-tanya bisa langsung ke IG gue di Bara Motovlog. Share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diberikan like-nya biar gue makin semangat bikin video baru lagi guys. Gue Bara Motovlog izin pamit. See you the next video guys. Bye bye.